Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viewer, saya sekarang ada di studio 15. Ya, ketemu saya dari narasumber. Coba kita tengok siapa beliau dan dari mana beliau dan lahir di mana. Ya, what is your name? Kaifa haluk? Pakai bahasa Indonesia aja. Oke, bahasa Indonesia boleh, bahasa Sunda boleh. Ya, tapi nanti kalau bahasa Sunda dijawab jadi reporternya yang Iya makanya. Ya, oke Bangda. Siapa nama Bangda? Saya namanya Wiji. Full name, nama lengkap Wiji Wahyono. Wiji Wahyono. Panggilannya Wiji. Bang Wiji. Ya, Bang Wiji. Bang Wiji, how many children do you have? Punya putra berapa? Belum. Belum punya. Belum menikah. Single. Oh, Bangda. Mau dipromosikan? Iya, saya sendiri jomblo. Iya. Oke, Bangda, ada konsep Islam rahmatan lil alamin itu maksudnya seperti apa? Secara persisnya saya nggak paham ya, tetapi Ya, kalau bisa disampaikan yang sesuai. yang saya tahu kan Ya. dari kalimatnya aja rahmatan lil alamin, berarti rahmat bagi seluruh alam. Iya. Artinya Islam itu hadir itu harus menjadi bagian dari turunnya rahmat. Ya. Kalau tidak ada rahmat berarti itu bukan Islam. Oh gitu ya. Terus ada pertanyaan lagi. Kenapa kok Islam rahmatan lil alamin bukan rahmatan lil islamin? Kenapa? Kan universal ya. Islam itu Jadi merahmati seluruh ya. Islam itu hadir bukan hanya pada zaman Rasulullah aja. Jadi sejak zaman manusia ada itu Islam agama yang diridhai Allah itu hanyalah Islam. Jadi kalaupun misalnya dulu ada istilah agama yang dulu ya kayak ada Kristiani dan lain sebagainya. Iya. Itu ya menunjukkan masanya. Iya. Menunjukkan masanya. Oke, jadi Islam yang mengikuti namanya masanya agama ya ya. Islam itu. Iya, iya. Itu pandangan saya. Iya, iya. Oke, Abang Widi, kayaknya saya sudah jelas dengan apa yang Bang Widi sampaikan, dan Bang Widi sendiri punya sesuatu yang memang harus digali kan. Ya, tadi udah menggali Islam rahmatan lil alamin seperti itu. Jadi Islam tidak merahmati orang Islam saja kan, semua dirahmati. Ya. Oke, that's all about my content this afternoon. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viewer, sekarang saya ketemu narasumber yang memang pernah juga jadi tamu di studio The Inspiratif TV Channel. Beliau Abangda Ustadz Hikmawan Primansyah. Abang, saya ada pertanyaan nih. Islam itu mengglobal dan diterima di segala zaman. Maksudnya seperti apa? Ya, jadi Islam memang harus sesuai dengan zaman karena ada teori yang dipelajari di pesantren-pesantren. Iya. Al-Islam mulaim likuli zaman, itu salah satunya ya. Likuli zaman. Islam harus sesuai dengan setiap waktu, setiap zaman. Harus sesuai. Itu ya. Jadi tentu dalam hal ini substansi Islam satu, tapi implementasi pelaksanaan itu tetap disesuaikan. Ya. Zaman Rasul hanya ada unta. Iya. Zaman sekarang ada Toyota. Iya. Nah, ini Oke. ada Honda pesawat juga sama Toyota ya udah gitu. beda ya. Tapi itu Islam seharusnya kalau dia sesuai dengan zaman bisa merespon perubahan ini dengan berbagai macam substansi yang pada masa Rasul sudah disampaikan. Iya, iya. Kira-kira Seperti begitu. apa itu? Ya, pada masa Rasul ibadah haji tetap ada. Iya. Sekarang ibadah haji Ya, tetap ada ada. juga. Kalau pada masa Rasul ibadah haji orang berjalan dengan menggunakan unta, kuda. Kuda atau perahu ya. Bisa. Tetap nanti nyambung lagi kan karena darat kan. Iya, Jadi ya Sampai berbulan-bulan gitu bisa. ya. Dari Indonesia bisa 3 bulan. Iya, Sekarang hanya 9 jaman. Iya, 9 hours ya. Ya, itu kaitannya dengan
ibadah haji gitu kan. Ya umroh sekarang sama juga, juga ada pesawat. Nah itu sesuai dengan zaman. Ya, terus ada koneksitasnya dengan yang lain, tidak cuma hanya haji tapi di metafisik atau di ilmu pengetahuan yang umum. Itu gimana Islam menyikapi atau Islam mengikuti terus dengan segala zaman? Iya, tentu. Makanya ayat yang pertama juga yang diterima oleh Nabi adalah Iqra. Bacalah. Jadi bukan ada teksnya baca itu, karena Nabi Muhammad juga tidak bersuara ya? Tidak ada teksnya. Tidak ada teksnya. Textual ya, nothing ya. Apa yang dibaca? Nabi Qori, aku nggak bisa baca. Tidak ada teksnya. Makanya kata qoro'a itu bukan sekedar membaca, tapi membaca dengan seksama, bahkan terhadap hal-hal yang mungkin tidak tertulis. Makanya ya Iqra ini bisa terhadap hal-hal yang tersurat, tersirat, tersurup. Tersirat, tersurat, tersurut. Tersuruk itu tersembunyi ya. Oke. Ya, itu sekarang ya masih tetap ya ngikutin itu ya. Tetap. Jadi makanya ya, kalau dulu kita mencari arah kiblat, itu arah kiblat ya. Pakai kompas. Bahkan dulu pakai matahari aja. Di mana matahari terbenam, gitu kan. Ya dilihat itu dulu ada ini alat gitu kan, kayak ada batu dikasih ini ya. Bisa tongkat mana ya. Condongnya itu terkait dengan waktu-waktu sholat. Sekarang kalau berawan bagaimana? Ya karena itu Islam, gimana itu kalau berawan? Karena Islam mulaim likulil zaman, Islam sesuai dengan perkembangan zaman. Nggak perlu sekarang, bahkan nggak perlu jam tangan, nggak ada. Nggak ada. Nah, sedikit saja orang yang jam tanganku ini mati ya, tapi untuk gaya aja. Oke. Ini juga salah satu perkembangan zaman. Perkembangan sekarang zaman. pakai handphone saja. Tapi untuk gaya aja. Iya, melihat waktu sholat cukup pakai handphone, arah kiblat cukup dengan kompas. Dulu kompas terpisah sendiri alatnya, sekarang handphone semuanya ada. Makanya disebut dengan smartphone. Apa? Smartphone artinya smartphone. Pintar banget. Ya. Jadi karena terlalu smart ya, makanya kalah kesempatan manusia dengan phone. Iya, akhirnya manusia itu kena kejebak kan, banyak yang ketipu ya. Dengan smartphone. Iya. Jadi arahnya ngomong smartphone nih ya kan. Soalnya zaman. Iya, soalnya tetangga saya itu banyak yang ketipu sama akhirnya TikTok kayak gitu terjebak kayak gitu. Terus YouTube yang nggak jelas gitu kan terjebak akhirnya kan. Makanya kalau untuk menyikapi perkembangan zaman, Islam merespon perubahan itu dengan menjadikan perkembangan ilmu teknologi sebagai bentuk rahmat dan kasih sayang Tuhan kepada kita semua. God bless from God to us, right? The God will help us in the miracle ways, right? Oke, itu tadi saya sudah ketemu narasumber yang memang beliau jam terbangnya tinggi. Kalau lagi terbang. Kalau lagi terbang. Tinggi. Kalau nggak terbangnya nggak tinggi. That's all about my content this night. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget, subscribe, like, comment, and share. Bye.